Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ibaran. Saya dari kelas AB 4304. Saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang pengaruh korupsi dan degradasi moral terhadap perkembangan negara. Pertama-tama, pendahuluannya itu di latar belakangi karena sistem pemerintahan yang ada dan berlaku saat ini mempunyai peran yang strategis dan penting dalam membantu pembangunan dan perkembangan negara Indonesia. Proses penyelenggaraan serta pembangunan itu penyusunan, perencanaan, dan pelaksanaan setiap pembangunan bertujuan untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha kecil dan menengah. Jadi usaha itu dikembangkan mulai dari dari usaha kecil hingga usaha yang menengah itu ya. Untuk hal tersebut ditandai dengan adanya peningkatan anggaran untuk kegiatan pembangunan lapangan kerja. Jadi anggaran tersebut diperoleh untuk membangun lapangan kerja bagi masyarakat, bagi warga negara. Anggaran pendapatan suatu wilayah terkadang tidak sesuai dengan yang dijanjikan karena adanya oknum yang tidak bertanggung jawab memakai anggaran tersebut untuk kepentingan dirinya sendiri. Berawal dari lemahnya suatu pembentukan moral yang berakibat mereka seenaknya tanpa memikirkan kerugian yang disebabkan oleh kelakuan yang sangat tidak terpuji tersebut. Dari latar belakang ini kami merumuskan masalah yang akan dihadapi dari penjelasan latar belakang tersebut. 1. Rumusan masalahnya itu bagaimana perkembangan korupsi di Indonesia. 2. Apa pengertian degradasi moral. 3. Bagaimana pengaruh korupsi dan degradasi moral terhadap perkembangan Indonesia. Dari rumusan masalah ini kami memiliki tujuan, yaitu untuk mengetahui perkembangan korupsi di Indonesia, yaitu 1. 2. Untuk mengetahui pengertian dari degradasi moral tersebut. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh korupsi dan degradasi moral terhadap perkembangan Indonesia. Dan di sini dari hasil latar belakang rumusan masalah dan tujuan diperolehlah suatu manfaat, yaitu manfaat dari membuat artikel ini untuk mengetahui bahayanya korupsi dan degradasi moral bagi suatu negara. Ini bisa berdampak pada ekonomi negara, bisa saja menjadi melemah atau bahkan hancur dan tidak stabil. Sekian dari saya yang telah menjelaskan bab pertama ini, bab 1 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bilhaq. Saya dari kelas AB 4304. Hari ini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul pengaruh korupsi terhadap degradasi moral. Di kesempatan kali ini saya akan menerangkan apa arti dari korupsi itu sendiri.
Yang pertama, ada pengertian secara bahasa. Korupsi itu berasal dari bahasa Latin yang berarti yang artinya dalam bahasa Latin ada corruption dan corrumpe. Secara bahasa itu berarti busuk, rusak, mengoyakkan, muter balik atau menyogok. Yang kedua itu ada menurut Transparency International, yaitu perilaku pejabat publik atau politikus maupun pegawai negeri yang secara tidak wajar mereka ingin memperkaya diri mereka sendiri dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang telah dipercayakan kepada mereka. Next, yang kedua itu ada pengertian umum dari korupsi. Seperti yang kalian tahu, pengertian umum dari korupsi itu sendiri yaitu perbuatan yang merugikan kepentingan publik atau masyarakat luas untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Jadi kasusnya ketika salah satu orang pejabat politikus atau sekelompok politikus mereka ingin memuaskan kepentingan mereka, keinginan mereka tanpa memikirkan perasaan dan kepentingan orang lain atau masyarakat luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Mafira Buhari Arfan akan melanjutkan presentasi kelompok saya yang sebelumnya dijelaskan oleh dua rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan di bab analisisnya. Untuk 3.1, pengertian degradasi moral. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, degradasi merupakan kemunduran, kemerosotan, penurunan tentang ilmu, moral, pangkat, dan sebagainya. Dan moral merupakan ajaran tentang baik buruk yang diterima oleh umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban seperti contoh akhlak, budi pekerti, susila, kondisi mental yang membuat seseorang tetap berani, bersemangat, bergairah, dan berdisiplin. Secara etimologi, moral berasal dari bahasa Latin yaitu mos atau jamaknya mores, yang berarti kebiasaan atau adat. Di dalam bahasa Indonesia, kata moral diterjemahkan sebagai aturan kesusilaan ataupun suatu istilah digunakan untuk menentukan sebuah batas-batas sifat peran lain, kehendak, pendapat atau batas perbuatan yang secara layak dapat dikatakan benar, salah, baik maupun buruk. Dengan demikian, degradasi moral merupakan suatu fenomena adanya kemerosotan atau penurunan budi pekerti seseorang maupun sekelompok orang. Dengan demikian, degradasi moral merupakan suatu fenomena adanya kemerosotan atas budi pekerti seseorang atau sebuah kelompok orang. Degradasi moral menurut para ahli salah satunya Harlock yang berkata definisi moral adalah perilaku yang sesuai dengan kode moral suatu kelompok sosial. Moral sendiri berarti tata cara, kebiasaan, dan adat. Perilaku moral dikendalikan oleh konsep-konsep moral atau peraturan perilaku yang telah menjadi kebiasaan bagi anggota suatu budaya tertentu. Selanjutnya, di 3.2, yaitu pengaruh korupsi dan degradasi moral terhadap perkembangan Indonesia. Korupsi merupakan salah satu degradasi moral karena menurut Carlsona tahun 2011, korupsi merupakan suatu perbuatan yang busuk, jahat, yang merusak, yang menyangkut perbuatan bersifat amoral, sifat dan keadaan yang busuk, yang menyangkut jabatan instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan yang diberikan karena pemberian, menyangkut faktor ekonomi dan politik dan penempatan keluarga atau kelompok ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan. Korupsi juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan Indonesia, salah satunya di bidang ekonomi. Yang paling utama, pembangunan terhadap sektor-sektor publik menjadi tersendat. Dana APBN maupun APBD dari pemerintah yang hampir semua dialokasikan untuk kepentingan rakyat, seperti fasilitas-fasilitas publik, hampir tidak terlihat realisasinya. Kalaupun ada realisasinya, tentu tidak seimbang dengan biaya anggaran yang diajukan. Contoh kecilnya, jalan-jalan yang rusak tidak pernah diperbaiki, yang mengakibatkan susahnya masyarakat untuk melakukan mobilisasi, termasuk juga melakukan kegiatan ekonomi mereka.
Kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak optimal ini akan menurunkan kualitas pelayanan pemerintah di berbagai bidang. Menurunnya kualitas pelayanan pemerintah akan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dan itu sangat berdampak besar terhadap perkembangan Indonesia, apalagi di bidang ekonomi. Sekian untuk bab analisisnya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nandra Akil. Dalam artikel kami yang berjudul Pengaruh Korupsi dan Deklarasi Moral Terhadap Perkembangan Negara, saya akan membahas tentang bagian penutup. Itu yang pertama, kesimpulan. Dari beberapa ulasan tersebut dapat mengambil kesimpulan bahwa anggaran pendapatan dan belanja suatu wilayah kadang tidak sesuai dengan hal yang dijanjikan karena adanya oknum yang tidak bertanggung jawab memakai anggaran tersebut untuk diri sendiri, sehingga korupsi menunjukkan fungsi ganda yang kontradiktif, yaitu memiliki kewenangan yang diberikan publik yang seharusnya untuk kesejahteraan bersama namun digunakan untuk diri sendiri. Yang kedua yaitu saran. Penulis dengan ini menyadari bahwa dalam penulisan tentang pengaruh korupsi dan deklarasi moral terhadap perkembangan negara, warga Indonesia khususnya pemerintah yang menggerakkan negara ini harusnya juga melihat kondisi ekonominya. Juga, jika pemerintah terus melakukan tindakan korupsi tanpa memikir timbal balik buat negara dan hanya memikirkan pribadinya sendiri, hal itu dapat sangat-sangat merugikan negara. Oleh karena itu, pemerintah harus lebih mempertegas serta memperketat keamanan milik negara agar para koruptor akan lebih takut untuk melakukan tindakan korupsi. Sekian dari saya.